Para hadirin wal hadirat semuanya terjadi. Mohon jadi acara senang telepon. Iki wanita merupakan acara inti Mau'izatul Hasanah, yang mana Mau'izatul Hasanah yang pertama akan disampaikan oleh Hadratul Mukarram Hadratul Syekh Kiai Haji Daud Hendi Ismail SHG FPD, yang mana beliau merupakan Ketua Lembaga Dakwah PCNU Kabupaten Bekasi. Kehadiran beliau dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan kue talam campur opak. Jawab salamnya masih belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngetik daun salam dipetik sama Kang Tatang dan Kang Anas, khusus buat ibu-ibu yang jawab salam. Mudah-mudahan yang punya utang biar cepat lunas. Rata utang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli ummatin ajal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunajjina qailaha. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم إلى آخر الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسول حبيب الكريم. Hadratul Mukarram wal Muhtaram, para masyayikh, para habaib, para asatid, para hujjaj, dan para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita yang mulia, Habib al-Mahbub Al-Habib Muhammad Al-Baghir bin Alwi bin Yahya. Teriring doa untuk beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terus panjangkan umur beliau dalam sehat walafiat. Guru kita Habib al-Mahbub Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Jufri, iringan doa untuk beliau, mudah-mudahan Allah senantiasa terus panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, hadir guru kita yang sengaja datang jauh dari Madura sampai di Jakarta. Beliau adalah Hadratul Syekh Al-Alim Al-Alamah Romo Kiai Haji Muhammad Rawi Munir. Teriring doa untuk beliau pun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terus panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Guru kita Abdul Karam
Al-Walid Tanda, Kiai Haji Muhammad Nasir Munir. Iringan doa pun untuk beliau. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Para keluarga yang lainnya, para panitia penyelenggara, pengurus dari Badan Silaturahim Santri Ahawiyah, baik yang di Jabodetabek, yang ada di Jawa Barat, yang ada di Jawa Tengah, ataupun yang ada di Nusantara, mohon ikhlas dan ridhonya. Walaupun saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa mahabbah dan takzim saya pada semua panitia penyelenggara. Terkhusus wasilah saya bisa hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, Al-Walid Ayahanda Haji Hashim, atau yang kita kenal dengan Kang Mas Haji Shimbang. Juga saya juga punya teman, punya saudara yang satu angkatan di Pondok Pesantren Boyo. Pastilah saya bisa hadir pada kesempatan hari ini, Kang Mas Ustaz Ali Makki. Hadirin jamaah Majlis Haul Hadratus Syekh Al-Alim Al-Alamah Romo Kiai Haji Muhammad Munir Rawi yang berbahagia. Hari ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya masih dapat berkumpul di Masjid Jami'at Tin dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan kumpul kita di tempat ini yang diawali dengan pembacaan surah Yasin, zikir tahlil wa tahbid wa takdis, dibacakan pembacaan kisah Maulid Nabi, bahkan nanti uraian hikmah yang akan disampaikan oleh para guru-guru kita, uraian doa pun diaturkan oleh para guru-guru kita. Maka kita berharap mudah-mudahan ya Rabb, bukan hanya di tempat ini Kau kumpulkan kami, yang terpenting suatu saat nanti Kau kumpulkan kami semua bersama kekasih kami, pujaan kami, paduka kami, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu hadirin jamaah Majlis Haul yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 tahun lebih keluarga besar Basra tidak berkumpul karena memang situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan makhluk yang teramat kecil, yang tidak pernah terlihat oleh mata kepala kita, yang tidak mampu dideteksi oleh alat teknologi yang canggih, menyebabkan luluh lantah nyaris tanpa ada sisa. Ekonomi porak-poranda. Teman-teman keluarga besar Basro yang biasanya berjualan sate hanya tersisa tusuk-tusuknya doang. Begitu dahsyatnya ketika Allah memberikan ujian kepada kita. Terlepas di antara kita percaya ataupun tidak, yang katanya konon ini virus corona berasal jauh dari Wuhan. Wuhan sampingnya Bangkalan. Begitu sangat luar biasa. Kalau kata Habib Al-Mahbub Al-Habib Bakir, bukan hanya sebatas ekonomi yang hancur, perdagangan yang hancur, semua hancur. Imbasnya terhadap para penceramah kena yang namanya PPKM. Apa itu? Pengurangan pendapatan kiai dan mubalik. Untung kata Habib Bakir, saya dan beliau orangnya besar. Walaupun 2 tahun gak ada panggilan, gak kelihatan kurusnya. Coba kalau Kang Mas Ali Makki jadi berceramah, udah tinggal tulang belulang. Ini jelas yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini ketika kita dikumpulkan di tempat ini, jujur banyak di antara kita yang ketika kemarin COVID, kita banyak berjanji di hadapan Allah. Saya yakin di antara kita yang kumpul hari ini, bahkan sampai keluar-luar, kita punya tambahan di belakang nama kita. Apa itu? LC, lulusan COVID. Pada kemarin luar biasa. Walaupun kadang-kadang setiap manusia tidak semuanya sama. Ada yang kemarin kena imbas COVID ketika dia mau berangkat berjalan lemes. Di hadapan kaum perempuan, terutama ibu-ibu, banyak ketika waktu pandemi COVID yang hilang penciumannya. Bau ini nggak berasa, mencium ini nggak berasa. Banyak curhat di hadapan saya dan Habib. Habib, saya kena corona karena saya tidak bisa mencium apa-apa.
Kata Habib, saya tanya satu, kalau masih bisa mencium, berarti Anda sehat. Apa Habib? Kalau kau tidak bisa mencium ini dan itu, satu yang saya tanya, kira-kira kalau nyium duit laki masih bisa nggak? Mencium bau duit suami masih nggak bisa. Kata ibu-ibu, itu sudah hilang, berarti sehat. Tapi mohon maaf, itu bukan ibu-ibu yang di dalam. Ini saya bicara ibu-ibu di tempat yang lainnya, tapi hari ini adanya di dalam. Hadirin jemaah majelis saum yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di antara kita kumpul pagi hari ini dalam rangka kita ikut serta berdoa, beliau Hadratul Syekh Al-Alim Al-Alamah Romo Kiai Haji Munir Rawi, putra tercinta daripada Hadratul Syekh Romo Kiai Muhammad Rawi, pendiri Pondok Pesantren Ar-Rawiyah. Bagaimana sejarah kita paham dan ngerti? Ketika beliau mondok, sebelum mondok di Pondok Pesantren Mbah Yai Khalil, beliau mondok di daerah Surabaya. Setiap hari yang beliau lakukan bukan hanya belajar, ada tirakat-tirakat yang beliau jalankan. Tirakatnya bukan hanya sekedar puasa, tirakatnya bukan hanya sekedar berzikir, tapi beliau di samping Pondok Pesantren ada sungai, dan setiap malam beliau masuk ke sungai dan yang terus berzikir di hadapan Allah. Dalam sejarah yang singkat diceritakan, bagaimana ketika beliau suatu saat di keheningan malam, di saat dingin yang begitu hebatnya, air begitu luar biasanya, tiba-tiba ada sosok yang datang menghampiri beliau sambil berkata, "Hai Rawi, manakala engkau ingin mendapatkan ilmu nahwu saraf pintar, kau akan berangkat, kau masuk ke pondok pesantrenku yang tidak jauh dari daerah Madura, tepat dari Bangkalan." Baiklah, serta hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud? Beliau yang datang ketika Hadratul Syekh Mbah Rawi sedang menjalankan tirakat dalam mereka mendekatkan diri kepada Allah. Beliau adalah maha guru di antara guru-guru yang ada di Nusantara, namanya Mbah Khalil Bangkalan. Bagaimana sejarah yang panjang yang tidak pernah terlupakan dalam kehidupan kita. Ketika beliau sampai di kediaman Mbah Khalil, apa yang dilakukan oleh Mbah Khalil? Enggak langsung diterima, dibiarkan itu yang namanya Rawi, bisa dibiarkan namanya Ki Rawi berada di luar rumah Mbah Khalil sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ujian-ujian orang tua guru kita dulu, ujian-ujian para guru-guru kita luar biasa. Mohon maaf, kalau kita sudah enak. Siapa yang tidak kenal dengan Mbah Khalil Bangkalan? Beliau punya murid-murid yang sangat luar biasa. Di antara murid beliau yang ternyata satu sebangku, satu seperguruan adalah pendiri Pondok Pesantren Boyo Kediri, yaitu Mbah Kiai Abdul Karim, yang dulu namanya adalah Mbah Kiai Manaf. Mohon izin, Bapak Ibu guru kami tercinta, Tahajud bin Nikmah antara Mbah Rawi dengan Mbah Manaf adalah santri Mbah Khalil yang sangat luar biasa dicintai. Dan Tahajud bin Nikmah banyak di antara kita yang made in Pondok Pesantren Ar-Rawiyah selesai, banyak di antara kita dan mereka yang melanjutkan ke jenjang pendidikan di Pondok Pesantren Boyo. Tapi masih berbahagia. Apa yang harus kita lantunkan pada kesempatan hari ini? Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan sekarang ini? Semua apa yang dilakukan oleh Mbah Rawi, semua apa yang dijalankan oleh Mbah Rawi, semua apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh Mbah Rawi, tujuannya cuma satu: bagaimana zuriyah beliau, bagaimana kita sebagai santri-santri beliau senantiasa terus mendapatkan keberkahan, ridho dan bimbingan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sejarah yang tidak pernah terlupakan, satu-satunya buku yang ditulis langsung oleh tangan beliau yang mulia, yaitu Mbah Khalil Alfiyah Ibnu Malik, sebanyak 100 bait, dilanjutkan dengan yang namanya syarah-syarahnya, diberikan langsung oleh beliau Mbah Rawi, walaupun dengan ada yang namanya jual dan belinya. Kenapa tidak dikasih gratis? Tujuannya mengingatkan kepada kita, ilmu tidak semudah apa yang kita bayangkan.
Ilmu tidak segampang apa yang kita harapkan, tapi ilmu adalah sesuatu yang mahal, artinya harus dicapai, harus diraih dengan jerih payah yang sangat luar biasa. Hadirin yang makin berbahagia, sampai saat sekarang ini beliau guru kita tercinta Al-Wali Ayahanda Kiai Haji Muhammad Rawi Munir dan keluarga besar beliau masih menyimpan tulisan tangan langsung yang namanya Kitab Alfiyah yang ditulis langsung Mbah Khalil Bangkala. Hari ini kita dalam rangka memperingati salah satu daripada putra tercinta beliau, Al-Wali Almarhum Ayahanda Kiai Haji Munir Rawi. Mudah-mudahan sekali lagi kita kena kumpul di tempat ini. Harapan kita, keinginan kita, untayan doa yang kita harapkan di hadapan Allah, mudah-mudahan semuanya akan dijawab dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang makin berbahagia, saya masih belum ceramah tapi masih mukaddimah. Romo Kiai Muhammad Rawi Munir ngomong sama saya, kata beliau, Kiai, waktu zuhur tinggal 1 jam setengah. Kiai cukup setengah jam, yang 1 jamnya Habib Bakir. Yes. Saya tergantung beliau. Karena saya datang ke tempat ini bukan atas nama undangan, bukan atas sama siapa, tapi saya atas nama murid daripada Mbah Hashim, murid daripada Mbah Manaf. Mbah Manaf adalah tidak lain tidak bukan adalah teman dekat daripada Mbah Rawi. Berarti datang ke tempat ini bukan atas nama undangan, tapi semua atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Ar-Rawi yang tercinta. Panitia yang ada di luar, nggak usah mikirin lagi saya nanti pulang dikasih apa, nggak usah dipikirin. Apa sebabnya? Karena saya pun udah disiapkan. Kalau ceramah ngomongin amplop dosa, ngomongin amplop dosa kalau ceramah. Karena si orang Betawi punya prinsip itu kalau jual seputar, ambil slot dalam lemari. Sempat kata kemarin bahwa maaf bukan amplop yang saya cari. Jadi kalau diceramah ngomongin amplop dosa, tapi jauh lebih berdosa orang menang ceramah nggak ngamplopin. Izinkan di kesempatan hari ini mohon ikhlas kami bagi Habib Muhammad Al-Wali Ayahanda Kiai Muhammad Rawi dan semuanya. Saya sengaja dari atas di bawah. Apa sebabnya? Beliau yang mulia ada di atas biar saya bisa mendampingi terutama ibu-ibu. Apa sebabnya? Ketika saya masuk didampingi Kiai Rawi, didampingi Ananda Kiai Ahmad Al-Maki, ibu-ibu yang itu segede ini. Kalau Kiai Bakir udah gede tinggi, hidungnya mancung, sementara yang bicara agak pendekan dikit. Kata Kiai Bakir, kata Kiai Habib Bakir, jangan lihat gedenya, gede-gede juga ikan bandeng ikan betok, udah ganteng nontok. Hadirin, izinkan di kesempatan hari ini, biar yang Bakir-Bakir bingung-bingung. Saya akan mencoba ingin menjelaskan satu hadis yang pantas kita renungkan. Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad, beliau pernah menjelaskan Rasulullah bersabda dalam hadis yang sangat indah. Apa kata baginda Rasul? Bahwa ini sangat rahbai dan kuliah-kuliah yang lainnya kalau saya salah. Kata beliau begini, Bismillahirrahmanirrahim. Sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Izin, kalau hadis ini diterjemahkan ke bahasa orang-orang yang mondok di daerah Jawa Timur tapi bukan Madura, Jawa Timur yang sebelah sini, apa kata Rasulullah? Saya bakal tumeka apa zamanun mangsa ada ummati ing akasi umat insun yuhibbuna halal pada teman sapa ummati wa yansawna la halal pada lari sapa ummati. Khamsan ing perkara lima. Kata baginda Rasul, bahasa terjemahnya suatu saat nanti. Kapan ini terjadi? Bukan dulu. 1400 tahun yang lalu ketika baginda Rasul menyampaikan hadis ini. 1400 tahun yang lalu ketika Rasulullah menyampaikan hal ini, terjadinya dan kehidupan seperti sekarang ini.
Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati, suatu saat nanti akan terjadi terhadap umatku, mereka cinta terhadap 5 hal, namun dia lupa terhadap 5 perkara. Mohon ikhlas dan ridhonya, kalau satu persatu kita jelaskan minimal 20 menit selesai. Tapi kita berbagi dengan beliau, Habib dan Mahbub Al-Habib Bakir dan Habib Muhammad. Yang pertama kata Rasulullah, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Rasulullah bilang sama kita, umatku di akhir zaman nanti, dia cinta terhadap dunia, tapi mohon maaf, dia lupa terhadap kehidupan yang kekal dan abadi, namanya kehidupan akhirat. Hari ini kita berkumpul di tempat ini, sejenak kita melupakan aktivitas kita yang biasanya keluarga besar Basra ini mayoritas rata-rata penjual sate. Hari ini konsentrasinya terhadap pengajian, tidak lagi memikirkan nanti malam habis berapa kilo, sopnya berapa porsi, tusukannya berapa ratus. Tapi kita konsentrasi di tempat ini, walaupun selesai acara lagi kita makan dan nusuk sate. Ini kita pikirkan bukan hanya sebatas kehidupan dunia, tapi yang kita pikirkan adalah nanti manakala kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Ketika tiap tahun kita berkumpul di Masjid Jami'at Din, hari ini memperingati haul yang ke-31 guru kita tercinta Abdul Karim Al-Walid, almarhum ayahanda Kiai Haji Munir Rawi. Kalau hari ini yang kita peringati haulnya ada beliau, kalau hari ini yang kita doakan adalah beliau, maka tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti pun kita akan mendapatkan doa-doa tercinta dari guru-guru kita yang mulia. Hadirin jemaah majelis haul yang senantiasa berbahagia. Ketika sekali lagi Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita bagaimana ketika Allah turunkan makhluk yang namanya corona, begitu susah luar biasanya kita. Mohon maaf, ada masjid yang ditutup, ada mushola yang ditutup, ada majlis taklim yang tidak dibuka. Kita kadang-kadang ngotot terhadap pengurus DKM, buka masjid, buka majlis taklim, buka mushola, kita pengen ibadah, jangan takut, kita punya Allah. Nggak salah, cuma situasi dan kondisinya pada waktu itu tidak memungkinkan. Ustaz, curang itu. Kok curang? Mengapa masjid dan mushola serta majlis taklim ditutup sementara pasar dan mal tidak pernah ditutup? Kalau kita sholat kan bisa di rumah, kita ibadah kan bisa di rumah, tapi kalau ke tempat yang lainnya susah. Ketika situasi dan kondisi tidak memungkinkan, Allah memberikan satu pengertian buat kita. Ibu-ibu, bu, yang selama ini sering berseuzon sama guru-guru di sekolah, saya bayar anak saya sekolah mahal, kok nggak bisa apa-apa. Kemarin hampir 2 tahun ibu jadi guru di rumah. 1 bulan sabar, 2 bulan sabar, 3 bulan bertambah sabar, 4 bulan banyak anaknya, bukan hanya dicaci maki, bahkan tiap hari diomeli. Mohon maaf, bahkan ada ibu yang tidak kuat mengajarkan anaknya sampai anaknya dibunuh. Naudzubillah. Maka buat perhatian sama ibu, jangan nyalain guru. 2 tahun kemarin ada di antara kita yang tidak berjamaah salat tarawih di masjid mushola, kita salat tarawih di rumah. Bapak-bapak selama ini kadang-kadang sering mengejek imam-imam masjid dan mushola yang ada di kampung. Imam paling selesai Fatihah rakaat pertama yang dibaca langganan kul dia, rakaat kedua kulhu, itu terus
Kemarin Bapak jadi imam sholat tarawih, bacanya nggak berubah, kata anaknya, Pak, nggak apa lagi. Semuanya diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak enak ketika kita ditimpa musibah, mau keluar susah, kemana-mana harus menutup yang namanya mulut, menjaga yang namanya pergaulan, kemana-mana harus menjaga yang namanya udara. Ya Allah, berat. Di antara kita kemarin banyak yang berjanji di hadapan Allah, ketika nafasnya udah Senin Kemis, ya Allah, pokoknya kalau saya sembuh, kalau setiap malam Jumat saya jualan satenya sampai jam 9, selepasnya saya ngaji sampai subuh. Ya Allah, kalau nafas saya bisa normal, nggak pakai lagi oksigen, ketika ada perkumpulan keluarga besar, santri dan alumni Ar-Rawiyah, saya akan hadir. Waktu sakit banyak yang janji dan ngomong begitu. Udah sembuh belum? Tapi mohon maaf, ini santri dan alumni Ar-Rawiyah yang hari ini nggak datang di tempat ini. Apa sebabnya? Karena beliau jauh ada di Inggris dan Prancis. Mana kita janji di hadapan Allah, sementara banyak yang kita pun mengingkari janji-janji kita di hadapan Allah. Akhirnya yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika Rasul ingatkan kepada kita, di akhir zaman nanti umatku akan cinta terhadap kehidupan dunia, maka dia lupa terhadap kehidupan yang namanya akhirat. Hari ini alhamdulillah kita selalu bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu indahnya nikmatnya kita memandang para guru-guru kita tercinta, Al-Walid Ayahanda Kiai Haji Wainuddin, Al-Walid Kanda Kiai Haji Nasir Munir, Al-Walid guru kita Habib al-Mahbub Al-Habib Bakir Al-Habib Muhammad. Ya Allah, kita panjang wajahnya beliau, kita lihat wajahnya beliau, karena beliau nanti yang insya Allah menghantarkan kita semuanya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jemaah majlis haul yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah kumpul hari ini dalam rangka memperingati haul, satu yang kita ingat, bahwa kita pun pasti akan meninggalkan dunia yang fana. Beberapa minggu yang lalu, ketika keluarga besar Basro yang tinggal di daerah Kota Bekasi, tepatnya di daerah Medan Satria, dia punya kecamatan, di halte tempat anak-anak jajanan yang orang tuanya pun ketika menunggu anaknya pulang sekolah di hari Rabu pagi, tanpa mereka sangka dan tanpa mereka untuk membayangkan, ada sebuah mobil yang bukan karena remnya blong, tapi karena sopirnya mengantuk, yang akhirnya banyak memakan korban jiwa, di antaranya adalah anak-anak sekolah. Artinya maknanya bahagia. Artinya apa? Kita nggak pernah ngerti kapan kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Ibu-ibu tidak pernah paham kapan akan berpisah dengan suami-suami ibu. Dan kita semua mengerti kapan akan meninggalkan anak-anak yang kita cintai ini. Maka kesempatan yang Allah berikan kepada kita, jangan pernah kita lupakan. Kalau kita hidup di dunia sudah bahagia, maka manfaatkan waktu kita untuk bekal menuju yang namanya alam akhirat. Kita berharap mudah-mudahan di dunia kita bahagia, di akhirat pun mudah-mudahan Allah kumpulkan kita nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, hidup nggak pernah malu. Ketika ada orang yang sudah dinyatakan meninggal dunia 2 tahun yang lalu, tahu-tahu hidup kembali, itu cuma sinetron dalam ikatan cinta. Bagaimana si Elsa tidak pernah berhenti membujuk yang namanya si A untuk dia benci terhadap istri tercinta Andin Karisma Putri. Itu hanya sinetron. Artinya apa, bapak-bapak yang saya hormati?
Ketika bapak punya istri melihat tayangan televisi yang namanya Ikatan Cinta jam 8:30 di RCTI, banyak di antara kaum perempuan yang meneteskan air mata ketika konon kabarnya si Al yang udah 2 tahun kecelakaan pesawat hidup lagi, nangis. Padahal saya tadi ibu kenal sama si Al. Al kenal sama ibu. Terus kenapa pakai ditangis? Terasa kita meneteskan air mata karena sedih. Tapi mohon maaf Bu, jarang di antara kita yang meneteskan air mata disebabkan karena kita berzikir di hadapan Allah. Hari ini, hari Rabu terakhir di bulan Syawal, tepatnya tanggal 24, yang kata guru-guru kita adalah masuk dalam kategori Rebo Lokasa. Semalam sudah dianjurkan oleh para habaib, guru-guru kita yang mulia, perbanyak kita berzikir di hadapan Allah, perbanyak kita minta ampunan di hadapan Allah, perbanyak kita mohon taubat di hadapan Allah. Tapi mohon maaf, banyak di antara kita yang tidak melakukan hal itu. Menetesnya air mata kita bukan karena sedih memikirkan dosa. Menetesnya air mata kita sedih bukan karena memikirkan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah. Tapi sedihnya kita karena si Al dalam posisi yang masih amnesia. Jangan dipikirin, tapi harus kita pikirin kita. Ibu hadirin jemaah majelis haul yang saya hormati, maka izinkan ketika Rasulullah menyampaikan hal ini di akhir zaman nanti, kata Rasulullah, umatku cinta terhadap kehidupan dunia, tapi dia lupa terhidup berharap kehidupan akhirat. Bu, ada cerita oleh ikhlas dan ridhonya kami dan guru-guru kita, Syekh Al-Alim Al-Alamah Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibani dalam kitab Irsyadul Ummah. Ada satu cerita berkaitan dengan kehidupan dunia yang tidak pernah kekal dan abadi. Apa cerita ini? Suatu hari Nabi Allah Isa sedang asyik di rumah. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menghampiri Nabi Isa. Di hadapan Nabi Isa, laki-laki tadi berkata, wahai Nabi Allah Isa, izinkan saya ingin menemani engkau kemanapun engkau pergi. Izinkan saya menjadi sahabatmu kemanapun engkau berjalan. Kata Nabi Isa, baik. Akhirnya Nabi Isa mengajak laki-laki tadi berjalan ke satu tempat. Beliau siapkan 3 bekal. Kalau bahasa gampangnya lah 3 roti. Berjalan, ketika lelah dan capek, kemudian Nabi Isa dan teman yang baru dikenalnya duduk. Apa kata Nabi Isa? Silakan kau makan ini. Aku pun makan yang satu, yang itu yang menjadi ketika makan lupa bahwa saya Nabi Isa mencari air. Mendapatkan air, tahu-tahu sisa makanan yang satu tidak ada. Nabi Isa tanya, ini yang satu lagi kemana? Kata temennya, saya nggak tahu. Padahal nggak ada yang lain. Mungkin kalau banyak orang ketika ibu naruh snack di depan, ibu asyik ngobrol, tahu-tahu snacknya udah hilang. Atau kita lihat di TikTok, ketika ibu lagi kedatangan resepsi atau lagi kondangan, lagi makan asyik, ini makanan belum selesai, belum habis, ditaruh di samping minum. Saking rajinnya, itu yang bagian bersih, dibawa ke piring. Sementara masih ada nasi. Ketika Nabi Isa mengajak seorang laki-laki tadi, nggak ada yang lain kecuali laki-laki tadi. Kata Nabi Isa, kemana ini yang satu? Itu laki-laki tadi ngomong, saya nggak tahu. Oke, kita lanjut. Jangan lelah letih, istirahat lagi. Itu tadi bekal yang satu harusnya dibagi 2. Karena nggak ada, apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? Kata Nabi Isa sama laki-laki tadi, coba kau lihat dari kejauhan, ada 2 anak dosa yang sedang bersama induknya. Aku akan panggil salah satu anak dosa itu. Itulah dengan izin Allah, anak dosa tadi menghampiri Nabi Isa. Setelah itu disembelih, dibakar, dimakan,
Selesai. Nabi Isa mohon di hadapan Allah agar yang baru saja dimakan menjadi hidup kembali. Dengan izin Allah hidup kembali. Kata Nabi Isa, kalau tahu kan ya? Dari masih hidup kita potong, dari tidak matang kita matangkan, kita makan bersama. Dari tulang belulang, saya minta di hadapan Allah cacing bisa seperti kalian. Itu adalah merupakan mukjizat yang Allah tunjukkan kepada engkau. Pertanyaan saya cuma satu, itu tadi roti yang satu siapa yang makan? Bekal yang tadi satu siapa yang makan? Kata laki-laki tadi, saya nggak makan. Baik. Diajak jalan lagi ke laki-laki tadi. Lewati yang namanya sungai, nggak ada tempat untuk menyeberang. Tidak ada alat untuk menyeberang. Dengan izin Allah dipegang tangan laki-laki tadi melewati yang namanya sungai. Jangankan tercebur, basah kena air pun tidak. Sampai di pinggir sungai, Nabi Isa ngomong lagi. Kau tahu kita bisa nyeberang sungai bukan karena kehebatan saya, semuanya karena Allah. Kita tidak tercebur, apalagi sampai terlelap. Basah pun tidak. Saya cuma tanya, ngomong-ngomong, itu roti yang satu dari Tuhan. Kata laki-laki tadi, akhirnya diajak lagi oleh Nabi Isa masuk di sebuah hutan, capek, lelah, duduk. Beliau ambil 3 genggam pasir. Dalam keterangan yang lainnya 3 genggam kerikil. Kemudian Nabi Isa berdoa di hadapan Allah seraya berkata, ya Rabb, jadikan genggaman-genggaman pasir dan kerikil yang ada di tanganmu denganku berubah menjadi emas permata intan berlian. Dengan izin Allah berubah. Nabi Isa nggak perlu bilang, ayo semuanya bantu saya ya, krok. Jadi apa? Nggak perlu. Ketika emas permata intan berlian yang digenggamnya, yang awalnya pasir berubah menjadi permata yang indah, kata Nabi Isa, ini akan saya bagi 3. Bagian yang satu buat saya, bagian yang kedua buat engkau, bagian yang ketiga buat yang tadi makan roti yang belum makan. Ketika Nabi Isa bilang yang satu bagian buat yang tadi makan roti saya, yang saya tanya belum ngaku, kata laki-laki tadi ngomong, ya Allah, mohon maaf Nabi Isa, apa? Yang makan roti saya. Ya maaf yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu. Ketika Nabi Isa tahu yang makan roti itu adalah temannya, baru ngaku, nggak marah. Akhirnya kata Nabi Isa, dah ambil bagian saya, semuanya buat kita. Tapi ya, selesai pertemanan kita sampai di sini. Kalau tetap di sini, saya akan pergi. Goodbye. Tinggal. Senang laki-laki, kenapa? Dapat emas, dapat intan permata, dapat berlian yang mahal, senang. Lagi senang-senangnya, tiba-tiba ada 2 perampok masuk ke dalam hutan. Bu, ada siapa? Yang pasti bukan si A. Apalagi yang baru disidang. 2 perampok ini masuk ke dalam hutan, akan mengambil itu emas permata milik teman Nabi Isa awalnya. Apa kata dia? Jangan, yang enak kita bagi 3. Ini banyak nih, bagaimana sepakat? Oke. Mohon maaf nih, saya dari tadi kata tuh laki-laki yang sudah mendapatkan emas permata intan berlian, mohon maaf saya dari tadi belum makan ini. Bukan ini, saya bukan. Tadi waktu di tempat istirahat beliau Al-Wali Ayahanda Kiai Haji Londin udah disiapin sama ibu nasi kebuli. Ya, yang kambing ada tulisannya, yang chicken ayam ada tulisannya. Tapi saya lihat sate belum ada tadi itu. Semua di atas menu nasi ada tulisannya. Apa sebabnya ditulisin? Takutnya yang kolesterol salah makan. Mudah-mudahan nanti di sini juga ada mudah-mudahan. Walaupun kita tidak harapkan itu, tidak. Akhirnya dia masih berbahagia. Kata laki-laki tadi, saya belum makan ini. Nggak mungkin saya punya emas akan mencari makanan di luar. Kau di antara berdua yang mencari. 2 perampok tadi ngomong, mohon maaf kalau bahasa orang Jakarta, aja dah.
Lu kan senior, lu junior. Artinya antara dua ini satu yang kuat. Bu, ketika dua perampok ini keluar salah satunya dalam rangka mencari makan, maka yang di dalam tadi bersama temannya Nabi Isa yang udah dipisah ngomong, yang enak itu harta jangan dibagi tiga, tapi cukup kita bagi dua. Kok bisa begitu? Teman kamu yang tadi cari makan nanti sampai di hutan kita bunuh, nggak ada orang, nggak ada CCTV, nggak ada tim Ferdi Sambo, aman, pokoknya aman. Oh gitu, baik, kita bagi dua ya. Yang lagi keluar cari makan dalam hati ngomong, waduh, itu harta kalau dibagi tiga kebagian dikit, yang enak saya akan kuasai. Bagaimana caranya? Saya cari makanan di luar, saya taruh racun, saya kasih. Dia kan nggak tahu makanan ada racun atau enggak. Dia mati, saya menang. Harta saya akan miliki semua. Oh ini cuma berbahagia. Ringkas cerita. Itu teman perampok balik ke hutan. Ketika balik ke hutan dibunuh sama temannya, mati, tinggal berdua. Pada saat kali lagi kata yang punya, kamu makan dulu. Dia nggak tahu kalau nasi yang dibawa, makanan yang dibawa ada racun. Ketika teman Nabi Isa yang sudah pisah makan nasi mati, teman perampok yang baru bunuh temannya makan nasi mati. Akhirnya apa? Semuanya dalam posisi yang mati. Ketika selesai itu, maka Nabi Allah Isa kembali berjalan. Beliau bawa sahabat-sahabat yang lainnya sambil berkata, lihat tuh kehidupan dunia tidak pernah akan ada habis-habisnya. Artinya apa ibu hadirin jemaah berbahagia? Kalau di antara kita keluarga besar alumni Pondok Pesantren Ar-Rawiyah mencari rezeki sampai kapanpun tidak pernah akan selesai, mencari harta sampai kapanpun tidak pernah akan tuntas. Tapi harta yang kita dapatkan, rezeki yang kita miliki, jangan sampai lupa untuk kita amalkan. Hari ini kita dikumpulkan di tempat ini. Bagaimana panitia ketika sudah menyampaikan jauh hari, kita berkumpul dalam rangka haul ke-31 guru kita tercinta Al-Mawflah Ayahanda Kaihimun Rawi. Yang kita sudah berbagi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Hakul yakin, apa yang kita keluarkan, apa yang kita berikan, apa yang kita kasih pada suatu acara haul hari ini, Allah tidak akan tinggal diam. Pasti Allah akan ganti dengan pahala-pahala yang berlipat ganda. Pasti Allah akan memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Pasti Allah akan tambahan segala niat-niat dan hajatnya. Mohon maaf yang selama ini kadang-kadang kita berjualan sering banyak sisanya. Bisa jadi karena kita tidak pernah bersedekah untuknya. Yang selama ini kadang-kadang kita berusaha jalan suksesnya, bisa jadi karena kita lupa terhadap orang yang telah membesarkan kita, orang tua yang melahirkan kita, mertua yang ngasih anaknya buat kita, dan guru tercinta yang mengajarkan ilmu agama buat kita. Jadi hari ini kita dikumpulkan di tempat ini, hadirin jemaah yang berbahagia. Sekali lagi kita berharap mudah-mudahan ya Rabb, bukan hanya di aula Atin Taman Mini Indonesia Indah kau kumpulkan kami bersama orang-orang yang kami cintai ya Rabb. Suatu saat nanti mudah-mudahan kau kumpulkan kami bersama kekasih kami, bersama guru-guru kami di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kata Rasulullah, umatku di akhir zaman nanti dia cinta terhadap kehidupan dunia, tapi dia lupa terhadap kehidupan akhirat. Bu, masih kuat? Baru jam 11. Kalau jam 11 gini, kalau kata orang asli Betawinya obat batuk dari rawa Google. Mata mulai ngantuk, pantat sudah mulai pegel. Ini ibu-ibu ini duduknya begitu luar biasa. Andai kata ada jarak, saya yakin duduknya sudah 4 kali berubah. Yang tadinya bersila sudah mulai nyender, yang nyender sudah mulai blonjor,
Tinggal satu yang belum tengkurap. Nah, kalau sampai tengkurap bahaya nih. Hadirin yang makin berbahagia. Lantas apa yang kedua yang senantiasa dicintai oleh umatku dan dilupakan oleh umatku di akhir zaman nanti? Insya Allah yang menyampaikan guru kita Habiban Mahbub Al-Habib bagi biar berhak waktu kan ambrolnya sama gitu ya. Bercanda. Itu mungkin yang saya sampaikan. Makasih atas perhatiannya Amuli, Ayahanda Kiai Muhammad Koinuni dan semuanya. Saya silaturahmi ke tempat ini sekali lagi bukan atas undangan, atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Ar-Rawiyah dan Pondok Pesantren Boyo yang dua-duanya pendiri Pondok Pesantren tersebut adalah merupakan santri kinasih Mbah Khalil Bangkalan. Sebelum saya akhiri, mungkin di antara kita telah mengerti dan paham bahwa Mbah Rawi adalah seorang alim yang sangat luar biasa. Bertemu dengan Mbah Mana udah lama ketika selepas mondok di Pondok Pesantren Mbah Khalil. Di mana beliau ketemunya? Ketika sama-sama sedang melaksanakan ibadah haji. Naiknya bukan naik pesawat terbang, waktu itu naiknya pesawat kapal laut. Ketika sama-sama melaksanakan ibadah haji, rasa kangen begitu luar biasanya. Mbah Rawi kangen dengan Mbah Mana, Mbah Mana kangen dengan Mbah Rawi. Tanpa mereka sadari berjumpa di satu tempat di kapal yang membawa untuk melaksanakan ibadah haji. Mbah Mana bertiap, Mas Rawi berkata, Mbah Mana, ketika sudah berjumpa, mereka berpelukan, merasa berpelukan. Itu kapal yang besar, yang hebat, yang perkasa. Tahu-tahu dalam kondisi yang oleng. Mengapa? Kekuatan dua insan yang cinta hadapan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kumpul kita di tempat ini bukan hanya mengguncang hati, tapi mohon maaf kita bisa mengguncang aras disebabkan karena apa? Karena kedekatan kita kepada orang-orang yang kita cintai. Sekali kita berharap mudah-mudahan ya Allah Kau kumpulkan kami nanti bersama guru kami dan bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makasih. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, bil kelintan nandul kelompok tetap semangat atur Allah. Allahumma fikilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.